Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di videoku yang kali ini masih membahas tentang tips and trik dalam menulis. Lanjutan dari video kemarin, tips membangun latar suasana dalam cerita. Hari ini kita masuk ke materi intinya, tips membangun latar suasana dalam cerita. Dalam membangun latar suasana di cerita, ada beberapa cara. Yang pertama, membayangkan tempat terjadinya peristiwa dalam cerita. Kenapa sih harus membayangkan? Karena dalam menulis sebuah karya atau cerita, penulis harus bisa mungkin menyampaikan detail ke pembaca. Apa yang terjadi dalam cerita, perasaan tokoh, dan lain sebagainya. Jadi, membayangkan itu adalah benar-benar harus penulis lakukan agar kalian bisa membangun latar suasana yang bagus di dalam cerita kalian. Sebagai contoh, aku sendiri sukanya nulis trailer atau action. Nah, dalam membayangkan tempat yang akan menjadi peristiwa kejadian dalam ceritaku, aku beberapa kali melakukan riset dulu. Misalnya, suatu tempat yang ada di gunung, rumah terbengkalai, gedung tidak terpakai, atau apapun itu. Nah, kalau misalnya dalam riset kita tidak menemukan tempat-tempat yang kita maksud, maka kita bisa membayangkan. Tapi membayangkan juga harus pakai logika ya. Misal, suatu cerita action yang aku buat itu terjadi di gunungan, di sebuah rumah kecil. Nah, itu di bangunan kecil itu, aku menulis tentang seorang pembunuh yang melakukan beberapa pembunuhan di ruangan itu. Ruangan itu cuma berukuran sekitar beberapa meter aja, dan juga ada beberapa perkakas yang tergantung. Di situ aku menjelaskan sedetail mungkin, karena aku sudah membayangkan terlebih dahulu bagaimana sih ruangan itu dan apa-apa saja benda yang ada di ruangan itu. Jadi sebagai penulis, kalian harus bisa membayangkan suatu latar tempat yang mau kalian masukkan ke dalam scan alur kalian. Karena kalau kalian tidak bisa membayangkan, maka kalian tidak akan bisa menyampaikan detail itu ke pembaca. Yang kedua, tips yang kedua, menjadi tokoh dalam cerita. Ini tadi aku udah sampaikan ya di part 1 kemarin. Kalian harus bisa menjadi tokoh dalam cerita kalian. Misalnya, tokoh kalian patah hati, putus cinta, kalian harus bisa menjadi tokoh cerita kalian. Bayangkan bagaimana sih rasanya putus cinta itu, sakit hatinya si tokoh, dan lain sebagainya. Kalian harus bisa menjadi tokoh di dalam cerita kalian sendiri. Karena menjadi tokoh dalam cerita kita bisa membantu kita dalam menjabarkan perasaan si tokoh. Yang ketiga, menggunakan bahasa kiasan dan diksi. Aku udah bilang ya di part 1 kemarin, menggunakan bahasa kiasan dan diksi itu penting banget, apalagi buat cerita yang genrenya romance. Tapi kalau misalnya kalian belum bisa menggunakan bahasa kiasan atau diksi di cerita kalian, tidak apa, jangan merasa kalau cerita kalian bakal jelek tanpa menggunakan bahasa dan diksi. Enggak, itu nggak bener ya. Ini tuh bahasa dan diksi itu, bahasa kiasan dan diksi itu untuk kalian yang memang mau menimbulkan atau membangun suasana dalam cerita kalian tuh lewat kata-kata yang indah. Kayak misalkan ya, contoh senja, kalian menggambarkan senja. Misal, matahari terbenam di ufuk barat, sinar jingga oranye mengintip dari celah-celah awan yang menggantung di angkasa. Langit biru membentang luas berpadu dengan sinar jingga oranye dari senja. Itu bisa kalian gunakan dalam cerita kalian. Itu termasuk dalam bahasa kiasan dan diksi ya. Jadi ya itu bisa digunakan juga untuk menggambarkan latar waktu dan juga latar tempat. Kalau misalnya kalian memang mau menggunakan bahasa dan diksi, itu bagus. Tapi kalau kalian tidak bisa, tidak apa-apa, jangan memaksakan diri ya. Yang keempat, memainkan panca indera. Di part 1 kemarin aku masukin hal yang perlu kalian ketahui, itu hal yang berkaitan dengan membangun latar suasana dalam cerita, ada panca indera. Dan di tips keempat ini aku memberitahu kalian untuk memainkan panca indera.
panca indera manusia kan ada 5, kan kemarin juga udah aku bilang kan. Dan itu tuh harus banget kalian gunain untuk membangun latar suasana dalam cerita. Apa yang didengar, dilihat, dicium, diraba, dan dirasakan si tokoh itu masuk ke dalam panca indera. Jadi memainkan panca indera itu sangat penting. Misalnya ada suatu kejadian di mana si tokoh melihat pacarnya selingkuh atau apa, itu kalian harus memainkan panca indera si tokoh. Kayak misal penglihatannya, dari kejauhan aku melihat sesuatu yang membuat hatiku sangat sakit. Pacarku sedang jalan dengan sahabatku sendiri. Nah, itu kan memainkan panca indera penglihatan. Tadi aku kasih contoh itu pakai ini sudut pandang pertama aku, sudut pandang pertama. Jadi memainkan panca indera sangat bisa kalian gunakan untuk membangun latar suasana dalam cerita. Yang kelima, memberikan penjelasan sebelum masuk dialog atau pada pertengahan dialog atau akhir. Memberikan penjelasan itu kayak deskripsi ya, deskripsi. Jadi misal nih, suatu tokoh di cerita kalian itu mau berbicara, dan ketika berbicara dan sebelum berbicara itu kalian harus menjelaskan dulu keadaan si tokoh. Misal pada jam istirahat, murid-murid di kelas sudah banyak pergi ke kantin, tetapi Sinta dan Naira masih berdiam diri di kelas untuk membuka bekal makan siang mereka. Nah, di situ terjadilah dialog antar tokoh. Misal, kamu bawa apa Naira? Kamu bawa bekal apa Sinta? Nah, setelah dialog antar dua tokoh itu, kalian bisa lagi memberikan penjelasan deskripsi yang lain. Kayak tindakan tokoh setelah itu apa, misal makan mereka tukeran bekal dan lain sebagainya. Jadi penjelasan deskripsi sebelum dan sesudah dialog itu penting juga untuk membangun latar suasana. Tips yang keenam, jangan kebanyakan deskripsi tapi ambil aksi. Oke, ini kayaknya mungkin agak bertentangan dengan apa yang aku jelasin sebelumnya. Kalau aku bilang penjelasan deskripsi harus detail, ya memang harus detail. Tapi jangan juga terlalu kebanyakan detailnya. Kayak misalnya jangan ambil detail yang tidak perlu, tidak berhubungan dengan si tokoh. Misalnya di jalan si tokoh itu mendengarkan musik, dia tidak menghiraukan keadaan sekitar, dan juga dia tidak menghiraukan beberapa pejalan kaki yang sedang berbelanja atau apapun. Nah, itu mungkin bisa kalian jelaskan secara singkat saja, jangan terlalu banyak deskripsi. Yang penting kalian bisa menjelaskan bahwa jalanan sekitar si tokoh yang sedang mendengarkan musik itu tersampaikan dengan jelas ke pembaca, asal jangan terlalu mengambil detail. Kayak misalkan si tokoh yang sedang mendengarkan musik itu jalan di jalan, terus ada orang-orang yang sedang bercanda tertawa. Jangan terlalu memasukkan apa yang diobrolkan oleh orang lain, kecuali kalau misalkan obrolan orang lain yang si tokoh yang mendengarkan musik itu dengar adalah hal yang berkaitan dengan alur cerita kalian, itu boleh saja. Misalnya si tokoh yang mendengarkan musik itu mendengarkan ada dua orang yang sedang membahas tentang lagu kesukaannya atau idol kesukaannya atau orang yang bahkan dia suka. Itu baru bisa kalian masukkan. Kalau misalnya pembahasannya tidak penting, kayak misal cuma membahas tentang kebutuhan sehari-hari atau membahas tentang gosip-gosip yang tidak si tokoh tahu, itu tidak perlu dimasukkan karena itu hanya akan menambah panjang cerita kalian dan nanti masuknya adalah ke plot yang tidak penting di dalam cerita kalian. Sebagai seorang penulis, kalian harus bisa memilih beberapa adegan yang memang harus dimasukkan ke dalam cerita kalian dan juga tidak dimasukkan. Aku pribadi lebih suka memasukkan adegan-adegan inti langsung ke dalam ceritaku. Jadi tidak perlulah memasukkan adegan yang tidak ada hubungannya dengan alur cerita kita. Itu nanti hanya akan menambah banyak bab, menambah banyak kata, tetapi inti yang kita coba masukkan ke dalam cerita kita itu tidak tersampaikan sama sekali kepada pembaca. Nah, itu yang aku maksud dengan jangan terlalu mendeskripsikan
beberapa kejadian tapi langsung ambil aksi. Nah, yang ketujuh, buat dialog yang membantu terbangunnya latar suasana dalam cerita. Tips ketujuh ini harus diperhatikan karena dialog tokoh juga itu sangat berpengaruh dalam membangun latar suasana dalam cerita. Misal si tokoh sakit hati, dia patah hati, dan juga dia merasa sendirian di dunia. Itu dialog yang harus si tokoh ucapkan itu harus ada berhubungannya dengan perasaan dia sendiri, agar pembaca tuh bisa memahami, oh ternyata begini ya perasaan si tokoh lewat dialog-dialognya, ternyata ini yang pengen si tokoh sampaikan di hati terdalam dia tapi tidak pernah dia ucapkan kepada orang lain. Jadi membuat dialog yang bisa membangun perasaan si tokoh itu sangat penting ya, sangat penting banget. Yang kedelapan, kita masuk di tips terakhir. Tips terakhir kali ini dalam membangun latar suasana cerita adalah kembali ke diri kalian masing-masing. Kenapa aku bilang ini? Karena mungkin ada beberapa orang yang bakal setuju sama tips yang aku kasih dan bakal ada juga yang menentang. Jadi kalau misalnya kalian tidak setuju dengan tips-tips yang aku sampaikan, mungkin kalian tidak perlu menggunakannya atau tidak usahlah diingat-ingat tips yang aku kasih. Tapi kalau misalnya tips yang aku kasih ini bermanfaat buat kalian semua, aku alhamdulillah banget karena ilmu aku bermanfaat untuk orang lain. Jadi kembali ke diri kalian masing-masing itu, kalian tidak harus menerima tips-tips yang aku kasih, tapi kalau misalnya bermanfaat bolehlah dipakai. Dan nanti juga kalau misalnya tips aku bertentangan dengan tips penulis lain atau tips penulis hebat lainnya, ya kalian bisa pilih sendirilah mana yang memang membantu kalian dalam menulis, membantu kalian dalam membangun latar suasana. Kalian bisa pilih sendiri sih penulis mana yang paling bisa memberikan tips seperti itu ke kalian. Jadi aku tidak memaksa kalian semua mau menerima tips dariku. Aku hanya berbagi ilmu, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan disinilah akhir video keduaku. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian semua. Dadah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.